Sesi sekarang intinya adalah pembahasan tugas, tapi pembahasan tugas di sini saya kemas ke narasi penjelasan materi yang diperlukan karena yang lebih lengkap sudah dijelaskan di video sebelumnya di YouTube. Saya akan bahas topik-topik khusus yang berhubungan dengan pertanyaan. Di tengah pembahasan, Anda akan menemukan jawaban pertanyaan yang saya berikan di latihan sebelumnya, sehingga Anda bisa menganalisis apakah jawaban Anda benar atau salah. Di samping itu, di sesi ini Anda bisa menambah pemahaman Anda terkait dengan laporan arus kas. Pertama, saya mulai dengan manfaat laporan arus kas. Yang jelas, seperti yang sudah pernah kita bahas di pengantar akuntansi keuangan menengah 1 dan 2, stakeholder utama perusahaan adalah investor dan kreditor. Jadi, pelaporan keuangan itu ya utamanya untuk kepentingan investor dan kreditor. Sehingga dengan laporan arus kas, maka investor dan kreditor dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan aliran kas masuk di masa depan. Tanpa laporan arus kas, investor dan kreditor itu bisa menganalisis aspek lainnya tapi tidak yang dalam bentuk kasnya berapa. Contoh, investor dan kreditor bisa melihat tingkat likuiditas perusahaan dan laba perusahaan. Tapi investor dan kreditor tidak bisa mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan kas. Walaupun memang terlihat di akun kas di laporan posisi keuangan, tapi di sana tidak terlihat aktivitas kas itu untuk apa saja. Ketika investor dan kreditor bisa mengetahui aktivitas kas, maka lebih mudah untuk melakukan prediksi kemampuan perusahaan di masa depan terkait dengan kasnya. Kemudian, manfaat kedua adalah terutama bagi investor potensial dan investor saat ini untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam bayar dividen dalam bentuk kas. Di samping itu, laporan arus kas juga digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar kewajibannya seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga, pembayaran hutang. Selanjutnya, manfaat laporan arus kas adalah untuk menunjukkan alasan perbedaan nilai net income dengan jumlah kas dalam kegiatan operasional. Kita sudah bisa menghitung net income atau laba bersih. Berarti kita sangat paham bahwa laba bersih itu sangat accrual basis. Laba 100 juta belum tentu kasnya 100 juta. Jadi hanya dengan informasi laba maka kita tidak akan tahu berapa kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Kita sudah paham bahwa laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi. Dari video sebelumnya dan buku yang sudah Anda baca, metode penyusunan arus kas kan ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan kedua metode itu ada di aktivitas operasional. Aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi sama untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaannya di aktivitas operasional, di mana di metode tidak langsung dimulai dengan net income atau laba bersih. Di metode langsung ya sama halnya dengan investasi dan pendanaan, cukup menulis cash inflow dan cash outflow. Kenapa kok di kegiatan operasional dimulai dengan net income sedangkan aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi tidak dimulai dengan net income? Ya jawabannya sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya. Laporan laba rugi itu menghasilkan net income. Net income mengandung beberapa komponen. Pertama, net income mengandung transaksi non-kas karena laporan laba rugi kan berbasis accrual, sedangkan laporan arus kas itu berbasis kas. Jadi harus ada penyesuaian untuk mengetahui berapa sebenarnya dari total laba bersih itu yang berupa kas. Kemudian kedua, net income mengandung komponen laba dari kegiatan operasional dan non-operasional di mana di dalamnya ada laba atau rugi dari kegiatan investasi dan pendanaan. Jadi kita harus membuat net income itu benar-benar menggambarkan aktivitas operasional dan kas basis. Dari paparan saya sebelumnya, kita jadi paham kenapa ada penyesuaian di net income untuk metode tidak langsung. Contohnya di transaksi account receivable atau piutang dagang atau piutang usaha. Jumlah piutang naik. Jika jumlah piutang naik, tapi itu merupakan penurunan di laporan arus kas. Kita tahu piutang muncul itu dari aktivitas operasional perusahaan. Munculnya kita jurnal account receivable pada sales untuk penjualan secara kredit, contoh senilai 1 juta rupiah. Account receivable kita laporkan di laporan posisi keuangan sebesar 1 juta.
Sales kita laporkan di laporan laba rugi sebesar 1 juta. Sales sebesar 1 juta ini kan menambah net income. Padahal 1 juta itu bukan dalam bentuk kas, karena waktu kita menjurnal itu harus berbasis accrual. Jadi net income mengandung 1 juta yang bukan kas. Oleh karena itu kita harus keluarkan dari cash flow, sehingga ini yang menyebabkan piutang harus kita kurangkan dari arus kas. Itu tadi kan contoh piutang muncul. Sekarang bagaimana jika piutang berkurang atau kita menerima pelunasan piutang? Ketika kita menerima pelunasan piutang, kan jurnalnya adalah kas pada account receivable. Anggap dilunasi total sebesar 1 juta. Nah, kedua akun ini kan tidak dilaporkan di laba rugi. Jika tidak dilaporkan di laba rugi, maka tidak mempengaruhi net income. Ya, perlakuan akuntansi itu sudah benar. Tapi sekarang kan kita menyusun laporan arus kas yang berbasis kas, bukan accrual basis. Jadi kita harus melaporkan berapa kas yang masuk dari kegiatan operasional. Transaksi pelunasan itu kan berarti ada kas masuk dari kegiatan operasional. Jadi penurunan jumlah piutang yang menandakan adanya arus kas masuk. Oleh karena itu kita harus tambahkan di penyesuaian net income untuk aktivitas operasional. Nah, perlakuan itu berlaku untuk hutang dagang, hutang usaha atau account payable, depresiasi, prepaid expense, laba atau rugi atas penjualan aset tetap, dan yang lainnya. Saya sengaja tidak membahas satu-satu ini karena ini tugas Anda di case study 3. Dan pembahasan saya tadi kan sudah menjawab semua pertanyaan di tugas minggu kemarin. Semoga Anda bisa menemukan jawaban atas pekerjaan yang telah Anda kerjakan.